Oke, teman-teman investor. Kali ini kita akan bedah bareng-bareng salah satu saham raksasa di bursa kita, yaitu Kalbe Farma atau KLBF. Nah, ini ada teka-teki yang menarik banget. Kinerjanya kan bagus ya, labanya tumbuh terus, tapi kok harga sahamnya malah merosot? Aneh kan? Yuk, dalam beberapa menit ke depan, kita coba pecahkan misteri ini bersama-sama. Nah, ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari teka-teki utamanya, lalu kita dalami fondasi bisnisnya, kita lihat juga apa aja resiko dan tantangannya, inti peluang pertumbuhannya, dan yang terakhir, bagian paling seru, kita hitung-hitungan. Kira-kira saham ini murah atau mahal menurut para analis. Oke, kita langsung aja ya, to the point. Ini nih, inti dari dilema yang mungkin juga lagi Anda rasakan kalau lagi ngeliatin pergerakan saham KLBF belakangan ini. Ini dia pertanyaan besarnya. Di satu sisi, laporan keuangannya cemerlang. Laba bersihnya di tahun 2025 itu tumbuh lebih dari 13%. Tapi di sisi lain, harga sahamnya kok malah anjlok. Ini kan nggak sinkron. Jadi, ada apa sebenarnya di balik ini semua? Coba deh lihat angkanya. Ini kontras banget. Kinerjanya cakep, laba naik, pendapatan juga naik. Tapi harga sahamnya ambles. Setahun terakhir minus 11%. Dan dari awal tahun malah udah hampir 20% turunnya. Nah, paradoks inilah yang mau kita coba pecahkan. Oke, sebelum kita ngomongin harga, ada aturan main yang paling penting. Kita harus kenal dulu sama mesin perusahaannya. Fundamentalnya sehat nggak? Bisnisnya beneran jalan? Yuk, kita cek dulu kesehatan Kalbe Farma ini. Wow, lihat angka ini. 13,1%. Ini pertumbuhan laba bersihnya year on year. Gede loh ini. Angka ini nunjukin kalau mesin bisnisnya bukan cuma jalan, tapi lagi ngebut dengan sehat. Dan pertumbuhan 13% tadi itu bukan dari angka yang kecil ya. Totalnya, mereka berhasil mencetak laba bersih sebesar 3,67 triliun rupiah untuk tahun 2025. Solid banget kan fondasinya? Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi, ini kerennya. Pertumbuhannya itu merata di semua level. Dari paling atas, pendapatan turun ke laba kotor, sampai EBITDA, itu kasarnya cerminan laba operasional ya. Semuanya naik. Dan puncaknya, laba bersihnya tumbuh solid di 13,1%. Artinya apa? Artinya perusahaannya ini efisien dan operasionalnya kuat banget. Dan ini bukan cuma cerita masa lalu loh. Kedepannya, manajemen juga kelihatan sangat percaya diri. Mereka pasang target pertumbuhan penjualan sama laba di kisaran 6-10% loh. Nah, ini yang paling kita suka sebagai investor, mereka janji bakal bagi dividen dengan rasio yang sehat. Ini sinyal kalau mereka yakin banget sama arus kas perusahaan ke depannya. Oke, fundamentalnya udah kita lihat. Kuat. Tapi namanya investasi, kita harus lihat dua sisi. Gak ada yang mulus-mulus aja. Jadi, apa sih resiko atau badai yang lagi dihadapi KLBF yang mungkin bikin pasar jadi cemas? Nah, coba lihat. Tekanannya datang dari dua arah. Pertama, dari luar, dari ekonomi makro. KLBF ini kan banyak impor bahan baku, jadi kalau rupiah melemah, biayanya langsung bengkak. Belum lagi kalau harga minyak naik, ongkos kirim dan kemasan juga ikutan naik. Terus dari dalam, dari industrinya sendiri. Program JKN atau BPJS itu kan banyak pakai obat generik yang marginnya tipis. Di sisi lain, persaingan makin ketat, jadi biaya promosi juga harus digenjot. Nah, tapi coba dengerin kata analis ini. Ini penting banget. Ini bisa jadi kunci jawaban teka-teki kita. Kata dia, kinerja KLBF itu sebenarnya baik-baik aja. Harga sahamnya turun itu lebih karena sentimen pasar, kayak investor lagi pada pindah ke sektor lain, atau khawatir soal kurs rupiah. Jadi bukan karena fundamental bisnisnya jelek. Ini poin krusial banget ya. Kita harus bisa bedain antara rumor di pasar sama kenyataan di lapangan. Oke, risikonya kita udah tahu. Sekarang, kita intip masa depannya. Apa nih yang bisa jadi bensin buat KLBF buat ngebut lagi ke depannya? Setidaknya ada 3 pendorong utama. 1. Aturan wajib halal buat produk farmasi di Oktober 2026. Ini bisa jadi keuntungan besar buat pemain yang udah siap kayak KLBF. 2. Inovasi. Mereka terus keluarin produk baru yang keren kayak suplemen zat besi model gummy buat anak-anak muda. 3. Dan ini penting, statusnya sebagai saham defensif. Maksudnya gini, di saat ekonomi lagi nggak pasti, orang mungkin nunda beli mobil, tapi beli obat kan nggak bisa ditunda. Jadi KLBF ini kayak pelabuhan aman buat investor. Nah, ini dia bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Kita udah tahu bisnisnya kuat, risikonya ada, peluangnya juga jelas. Pertanyaan utamanya sekarang, dengan harga sekarang, saham KLBF ini sebenarnya murah atau mahal sih? Yuk kita coba hitung-hitungan.
Ini dia, lihat data ini. PE ratio atau gampangnya berapa kali lipat harga saham dibanding labanya sekarang ada di angka 12,8 kali. Sekarang bandingin sama rata-rata 10 tahun terakhirnya yang ada di hampir 28 kali. Artinya apa? Artinya hari ini kita bisa beli KLBF dengan diskon lebih dari setengah harga dari valuasi historisnya. Ini diskon gede banget. Gimana kalau dibandingin sama teman-temannya di sektor kesehatan? Ternyata valuasinya juga kompetitif banget. Oke, mungkin sedikit di atas Sido Muncul, tapi jauh lebih murah dibandingin sama mitra keluarga atau SOHO. Jadi kalau kita adu murah, KLBF ini posisinya menarik banget. Dan ternyata, bukan cuma kita yang mikir begini. Para analis profesional di pasar juga setuju. Mayoritas dari mereka kasih rekomendasi beli. Bukan cuma itu, mereka ngelihat ada potensi kenaikan harga sampai 40 bahkan 65% dari harga sekarang. Plus, jangan lupa, ada bonus dividen yang lumayan. Makin menarik kan? Grafik ini nunjukin potensinya dengan gamblang. Lihat deh, ada gap atau jarak yang lumayan jauh antara harga sekarang sama target harga para analis. Nah, jarak inilah yang sering disebut para investor jagoan kayak Warren Buffett sebagai margin of safety. Sederhananya, ini adalah ruang aman kita, bantalan kita kalau ada apa-apa. Jadi, kalau kita rangkum ya, di satu sisi kita punya perusahaan super sehat, fundamentalnya kuat, bisnisnya terus tumbuh. Tapi di sisi lain, harga sahamnya lagi dihukum pasar, lagi didiskon besar-besaran karena sentimen sesaat. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda sebagai investor. Dengan semua data ini di tangan, apakah ini adalah sinyal yang Anda cari sebagai seorang investor jangka panjang? Coba direnungkan. Sampai ketemu di analisis selanjutnya ya.